Hai semua, di video kali ini kita akan bahas, apakah memungkinkan untuk trading di reksadana? Hai semua, jadi kita sharing lagi nih. Jadi di video kali ini kita akan bahas apakah memungkinkan kita trading di reksadana. Nah, di video kali ini kita akan menjawab banyak sekali orang-orang yang bertanya, Kak, aku udah beli reksadana A 3 hari yang lalu, terus dapat keuntungan 20.000. Enaknya dijual apa dibiarin ya? Atau ada juga yang nanya gini, kok pencairan reksadana itu lama ya? Nggak bisa hari ini aja langsung selesai. Oke, jadi banyak sekali investor pemula yang ketika mendengar kata investasi, asumsinya pasti langsung keuntungan, cuan, dan kaya raya. Tapi itu semua bisa tidak berlaku apabila kalian tidak tahu cara berinvestasi yang benar di reksadana. Oke, di sharing kali ini kita akan membahas apakah memungkinkan kita melakukan trading di reksadana. Oke, mari kita samakan persepsi dulu. Trading dan investasi itu berbeda. Dalam konteks ini, trading adalah aktivitas menjual dan membeli barang dalam jangka waktu yang pendek. Nah, jangka waktu pendek ini bisa dibilang adalah hitungan bulanan, mingguan, harian, ataupun dalam hitungan menit. Kalau investasi adalah aktivitas menanamkan modal kepada suatu instrumen investasi ataupun perusahaan dengan harapan di masa depannya akan mendapatkan keuntungan. Nah, dalam hal ini investasi biasanya dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, instrumen yang biasanya sering di trading adalah saham dan forex. Kenapa? Itu dikarenakan karena fluktuasi harga terjadi setiap detiknya. Jadi kita lebih leluasa dalam menjual dan membeli saham ataupun forex dalam jangka waktu yang singkat. Lalu bagaimana dengan reksadana? Oke, di sini aku ingin sharing singkat bagaimana perjalanan dana investor dalam investasi reksadana. Nah, kita sudah masuk di gambarnya. Gambar ini aku dapat di mandiri.co.id. Semoga nggak dimarah karena ini pakai edukasi. Oke, jadi ceritanya saya menyetorkan dana ke sebuah perusahaan yang menjual efek reksadana, which is Mandiri, atau mungkin yang lain bisa di Bibit, Bareksa, Tanam Duit, Ajaib, dan lain sebagainya. Nah, segala macam informasi yang berhubungan dengan transaksi yang saya lakukan akan dicatat oleh manajer investasi. Kemudian uang yang saya setorkan itu langsung masuk ke bank kustodian. Nah, kemudian manajer investasi yang memiliki tugas untuk menginvestasikan ataupun mengelola dana yang kita setorkan tadi, untuk kemudian dikelola ataupun diinvestasikan lagi, baik itu bisa di pasar uang, di obligasi, ataupun di saham. Setiap keuntungan ataupun kerugian akan dicatat oleh manajer investasi dan kemudian diinformasikan kepada agen penjual reksadana itu. Nah, itu tadi adalah ilustrasi bila mana kita melakukan pembelian reksadana. Lalu bagaimana proses bila mana kita melakukan penjualan sebuah reksadana? Nah, anggaplah saya ingin mencairkan ataupun menjual reksadana saya. Saya akan menginformasikan kepada agen penjual reksadana, Mbak atau Mas, tolong dong bisa dibantu, saya lagi butuh uang sekarang. Saya ingin jual reksadana saya. Nah, kemudian dari pihak agen penjual reksadana ini akan menginformasikan kepada manajer investasi. Oh bro, tolong dong dibantu, Mas Andrenya ingin mencairkan reksadananya nih. Nah, kemudian manajer investasi akan memeriksa nih portofolio apa saja yang saya miliki. Oh bro, ternyata Mas Andrenya banyak investasi di saham nih. Pencairan saham mungkin saja bisa memakan waktu sampai 7 hari kerja. Oke, makasih untuk informasinya bro. Saya akan segera informasikan kepada investor. Nah, setelah mendapatkan informasi dari manajer investasi, agen penjual efek pun bisa menginformasikan kapan dana itu bisa dicairkan kepada investor. Nah, setelah ini tugas manajer investasi adalah untuk mencairkan segala bentuk portofolio yang dimiliki oleh investor. Nah, setelah selesai melakukan penjualan efek tadi, kemudian manajer investasi akan menginformasikan kepada bank kustodian. Bang, dananya udah cair nih, tolong disetorkan langsung ke rekening nasabah ya. Kemudian lewat bank penampung, dana investor tadi akan langsung dikirimkan ke rekening nasabah. Nah, seperti itulah kira-kira ilustrasi bila mana kita berinvestasi di reksadana. Nah, dari ilustrasi tadi, kita bisa tahu bahwa baik ketika kita membeli ataupun menjual reksadana, itu memang butuh waktu, disebabkan karena banyak sekali pihak yang terlibat di belakang layar.
Nah, dari penjelasan tadi kita bisa simpulkan bahwa di balik layar itu ada banyak pihak yang terlibat, sehingga menyebabkan proses pembelian ataupun pencairan reksadana itu membutuhkan waktu. Jadi kesimpulannya, apakah reksadana bisa di trading? Jawabannya adalah bisa. Tapi karena waktu yang lama, reksadana nggak cocok untuk di trading. Misalkan kalian baru berinvestasi di reksadana, kemudian kalian sudah dapat untung. Kemudian kalian berpikir untuk menjual segala reksadana kalian. Dengan punya mental ingin untung cepat, sebenarnya kalian sudah kehilangan banyak kesempatan. Bayangin aja, misalnya kalian baru berinvestasi, terus dalam beberapa hari kalian sudah dapat untung. Kemudian kalian berpikir untuk menjual reksadana kalian. Ternyata dalam proses penjualan itu membutuhkan waktu sekitar 7 hari. Lalu bagaimana situasinya ketika kalian berpikir untuk menahan dulu? Tunda dulu, jangan dicairkan dulu. Berikan kesempatan untuk uang itu berkembang lebih banyak lagi. Bisa jadi kalian dapat untung yang lebih besar lagi. Nah, begitulah kira-kira cara kerja reksadana. Reksadana bisa memberikan hasil yang maksimal ketika dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, apa keputusanmu selanjutnya? Oke, that's it guys. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukungannya, klik like and subscribe. Saya Andre, makasih.